Di dalam kegelapan, aku memilih untuk bekerja. Ya, itu dia. Suka. Suka. Saya sangat menikmati. Kaget saya. Saya kaget lah. Ini rekam sih. Rekam. Kayaknya tuh gimana anjir. Oke, halo. Halo. Balik lagi bersama Ngoceh. Ngoceh. Bersama saya Yan. Saya Burhanuddin. Jadi hari ini Kita tuh syuting malam-malam. ya Karena mendesak sekali. habis nonton film Film apa yang? Film yang judulnya adalah Fotokopier. Jadi- Apa tadi bahasa Indonesianya? Penyalin Cahaya. Penyalin cahaya. Sinopsis ya, gue bacain ini dari Wikipedia ya. Suryani untuk pertama kalinya pergi ke pesta untuk merayakan pencapaian Matahari. Grup teater universitas tempat Sur menjadi sukarelawan sebagai perancang web. Untuk merayakan kemenangan teaternya, Suryani menerima ajakan berpesta dari para senior. Titik. Keesokan harinya koma, ia terbangun dalam kondisi tak mengingat apapun dan harus kehilangan beasiswa karena foto unggahan dirinya yang sedang mabuk kemarin malam. Suryani diusir oleh keluarganya karena mabuk. Titik. Khawatir bahwa dia mungkin menjadi korban perpeloncoan oleh anggota senior Matahari. Mungkin gak ya kak? Sur meminta bantuan dari teman masa kecilnya, Amin. Bukan lagi doa ya, maaf. Saya pulang siapa ya? Amin. Amin. Namanya Amin, yang bekerja dan tinggal di toko fotokopi dekat kampus. Terus selfie gue siapa yang Bersama-sama, mereka mencoba menemukan kebenaran tentang foto selfie Suryani dan kejadian malam itu di pesta dengan meretas ponsel para mahasiswa. Sutradaranya Regas Banu Teja. Pemeran Shenina Syawalita Sinamon. Terus yang kedua Lutesha. Ketiga Ciko Kurniawan, Dea Panendra, Jerome Kurnia, Giulio Parengkuan, Ruth Marini, dan Lukman Sardi. Oke. Ini rilis 2021 ya ternyata. Oh, tahun kemarin. Ya, Oke, dan oke. kita baru tahu. Jadi? Pertanyaan pertama, apakah Apa enggak? saudara yang Baik. suka atau tidak? Suka. Suka. Kita Ya, tuh nonton saya bareng. juga, saya juga. Kita nonton bareng. Harus diem. Terus menurut lu gimana dampak habis nonton ini gimana? Pertama gue suka banget. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara ya. Terima kasih atas waktunya juga untuk kalian Sama-sama. mendengarkan. Saya selaku penonton yang tidak bisa membuat film, saya sangat menikmatinya. Ini bikin gue pengen kasih tahu ke semuanya gitu. Yang gue kenal, memang nggak banyak sih WhatsApp gue, tapi tiga pengen gue nyokap forward abang. Dampak yang gue rasain itu, gue pengen nonton film lagi. jadi kayak ketagihan gitu ya. Kayak ketagihan. Iya, ketagihan nontonnya. Dampak di lo, Ben? Dampak di gua ya nonton film ini tuh jadi kayak Oh iya, takutnya Netflix ini. kalau yang Netflix film. dikurasi sama Netflix bagus, tapi yang lain enggak gitu. Jadi gue bikin kayak gitu, takut gitu loh. Dari yang intronya ya, film ini tuh bener-bener perkenalannya dari suasana yang dikasih lihat gitu, terus backgroundnya, terus siapa sih karakter utamanya, dan karakter utamanya ini apa ya, orangnya lemah gitu kelihatannya, keluarganya juga ekonominya rendah, terus punya parenthood yang kurang baik juga, dimana kita ngelihat si bapaknya dan habis itu, tapi dia ada satu nilai penting di dia adalah dia tuh bener-bener bertahan hidup dengan beasiswa. Jadi kita dapat sebesar apa sih si beasiswa ini buat dia. Ketika itu dicabut, kita jadi pengen tahu gitu gimana caranya dia buat ngebalikin ini gitu. Kalau lu gimana waktu intro itu? Yang nempel banget itu dialog sih. Dialognya banyak ya? Dialog pertama, gue langsung relate. Sesimpel dia pakai bahasa yang kita pakai. Ya. Simpel itu. Nggak ada dipuisiin gitu Pengenal ya? nggak ada yang Real dipolitisasi, didramatisasi gitu, nggak ada. Pengenalan karakter bla 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 bla, boring. Semua karakter yang dijelasin di sini
yang ditampilin di sini tuh kita jadi fokus nggak sih? Ini orangnya kayak gimana? Ini orangnya kayak gimana? Dapat nggak sih lo? Dapat banget. Kayak yang jadi sutradara si teaternya, terus yang jadi tim logistiknya kan. Jadi kita kayak tahu gitu semuanya, dan kita tahu penempatan si karakter utamanya itu di mana gitu. Itu keren banget sih. Terus tapi gue nggak ada yang gue nggak suka sih. Yang gue nggak suka tuh percakapan pertama pas di fotokopi. Si Amin sama si siapa Suryani yang karakter utamanya itu kan dia ngobrol lama gitu, tapi kelamaan. Gue menikmati banget lihat tukang fotokopi ngerokok dengan benar. Iya, iya. Itu visual pleasing banget buat gue. Lu dapet nggak sih waktu foto pertama kali Tugu patung yang ternyata bukan di rumahnya si Yayan Ruhian itu? Enggak. Gue panikan sih. Soalnya kita tuh dibikin filmnya tuh kayak mau ngejudge si tokoh utama kan? Iya. Iya. Sampai perjalanan dia kayak dia tuh sangat-sangat agresif banget itu buat menemukan kenapa gue diginiin gitu. Ya kan balik lagi. Ini bukan soal Moodnya itu. tuh dibawanya enak Iya, banget gitu. iya. Jadi pertama, nih gue nggak punya duit, gue nuduh orang dan salah. Itu kan udah tembok lagi, tabrakin aja terus temboknya, bos. Ini film dibikin tuh aktrisnya nggak tahu kenapa gue ngerasa pas banget. Setuju. Actingnya Kalau menurut gue sih ini endingnya gue nggak suka awalnya karena si reveal si penjahatnya tuh dari situ sih maksud gue endingnya pas lagi dia itu, tapi lama-lama kayak ini keren ya. Dan tibalah kita di printer. Jadi Ampun, ada scene terakhir yang mesin fotokopi yang dibawa digiring sampai rooftop, naik lift. Habis itu ngapain dia bilang cuman ini yang kita punya. Habis itu penasaran akhirnya si tokoh utamanya nanya ke si korban Farah ya. Farah. Itu tatonya apa? artinya Artinya di dalam kegelapan aku memilih untuk bekerja. ya itu dia. Kita nggak tahu itu bahasa apa. Aduh gitu-gitu kayaknya Thailand deh. Ya emang Temen gue punya tato Thailand. kalau bahasa Indonesia dibikin gitu, Oh Sansekerta. ya bisa kan? Bisa jadi, bisa enggak kayak gitu. Siapa tahu bahasa Romawi kuno. Kuno? Iya kan? Karena ditebar. Keren banget. Ada sesuatu yang lucu ya dari scene ini menurut gua. Apa tuh? Satu-satunya bantahan gua tentang film ini adalah Di situ. ya di situ. Kenapa tuh? Karena gua percaya mereka dapat listrik dari Zeus. Ya bawa aja sih terminal. Terminal udah panjang-panjang, man. Di rooftop, setan. Bisa di lantai bawah tuh biasanya ada colok tarik ke atas. Nih, Kan lu pintu dari dibuka. pernah nggak lu lihat tangga ke rooftop? Oh iya, by the way, mesin fotokopi kalau lu mau ke rooftop tuh biasanya lantai paling atas, naik tangga dulu. Abis lift tuh. Nggak langsung lift rooftop. Ya, itulah mungkin yang dinamakan perjuangannya. Gua pun itu jadi glorifikasi dari film ini. Detailnya kurang satu di situ sih menurut gua. Kurang realistis gitu ya. Untuk Iya. membawa mesin fotokopi sampai rooftop. Betul, karena dia bisa aja fotokopi di bawah gitu. Misalkan nih, kalau gua ya, gua kan nggak bisa bikin film ya. Sekali lagi gua nggak bisa bikin film. Naik lift gitu. Kalau gua pas si Sur dan Farah ini ngambil mesin fotokopi, gua fotokopi di situ sih, Terus dibawa-bawa gitu. di bawah. Sebenarnya menurut gua kurang, kalau kayak gitu kurang dramatis. Iya, tapi dari awal sampai akhir tuh realis masalahnya. Gila, sedap bahasanya. Aduh, tinggi banget ya. Kalian nggak ngerti ya? Bodoh kalian. Sebenarnya yang ini juga yang datang fogging gitu, musuh reveal-nya itu nggak realis. Pendekatannya gimana? Teatrikal. Teatrikal. Kan Realis. itu juga teatrikal sama. Naik angkot. Nggak dipotong lah itu, naik motor, Naik angkot dibonceng, tuh karena di dibonceng. Indonesia. Terus lampu merah nih, bapaknya belok kiri, emaknya berhenti. Itu realis sekali pendekatannya. Iya, tapi kan teatrikal juga. Apa? Poetik juga. Bapaknya itu. Yang Nerobos lampu merah. waktu ini apa? Ya itu yang gua argumennya itu. Penjahatnya reveal itu teatrikal banget. Karena penjahatnya di dalam klub teater di kampusnya. Lu bunyi sirine siang-siang, terus ngefogging, terus joget-joget. Memang warga tidak terganggu dengan itu. Saya sih kan pakai AirPods ya, jadi nggak keganggu sih. Iya.
Nggak apa-apa, Anda tidak terganggu, tidak apa-apa. Tapi warga lain gitu loh, yang lagi nyuci kan, ini kenapa orang telanjang nari-nari? Oh kan gelap, asap, nggak kelihatan. Minim jarak pandang. Minim penerangan ya. Minim jarak pandang jadinya kan. Ya tapi dia nggak bisa yang lain disekap gitu terus dia nari-nari, itu ada aneh sih. Tapi kalau ini endingnya bisa bikin ada kejadian nyata kayak gini, ini keren banget sih. Jadi ada satu misalkan yang ada satu cewek yang spill misalkan ya, dan cewek lain tergugah untuk spill kisah mereka sih, keren sih. Ya. Semoga. Dan ya itu nggak sangka gimana caranya mereka mau mengajak orang-orang lain yang jadi korban itu dengan cara nebar duluan, itu keren sih. Udah lah, rating aja lah. Rating, gua mau rating film ini 8,2. Tinggi ya? Tinggi itu menurut gua. Anda mau bikin berapa desimal memang? Gue ini di 9 sih. 9. 9,1435879. Baik. Cuman ya itu, gua kenapa ngasih 8,2 karena menurut gua dialognya masih ada yang harus kalau gua denger masih Agak geli gitu. agak geli. Ya udah. Tuh. Jadi kami semangat sekali membuat konten ini. Semoga Membara-bara. kalian kalau mau nonton, ya nonton. Ya semoga kalian nonton lah yang ini ya. Nonton yang ini deh. Bagus. Coba nonton yang ini dulu. Recommended sekali lah ya. Recommended sekali. Dan untuk mengasihani kami, tolonglah subscribe lah. Iya. Sama like, bunyiin lonceng, subscribe. teng gitu. Tolong ya. Tolong ya. Jadi sekian, terima kasih atas waktunya. Dadah.